Puji nama Tuhan, Shalom ibu-ibu kasih Tuhan. Kembali dengan sukacita kita kembali berkumpul di ibadah PA Wanita. Puji nama Tuhan, mari kita sambut ibadah kita dengan bersukacita bagi Tuhan. Haleluya, yeah. Yeah. Sekarang telah tiba, yes, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekali lagi katakan sekarang. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, yes, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Come on. Oleh cara anak domba, katakan oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Kembali lebih sukacita lagi dalam bagi Tuhan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Katakan pemerintahan Allah kita, dan pemerintahan Allah kuasa Tuhan, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita saudara, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Kembali lebih sering katakan oleh darah anak domba, yeah. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Kembali katakan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Cita, amin, yes. Puji nama Tuhan. Mari ibu-ibu kasih Tuhan, siapkan hati kita masuki hadirat Tuhan, yes. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan Allah kami yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada Tuhan pada saat hari ini karena kebaikan kemurahan Tuhan. Dengan hati yang rindu dan haus kami Tuhan, rindu bersekutu dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, berada di rumahmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kamu, dimanapun Tuhan kami berada Tuhan, lewat pribadi pas pribadi Tuhan, tidak ada satupun yang terluput Tuhan dari berkat-berkat-Mu Bapa. Kami percaya kami terpisah mungkin oleh jarak Tuhan, kami tahu dalam hadirat Tuhan kami satu di dalam nama Tuhan Yesus. Penuhi kami, jamah kami Tuhan Yesus, pribadi lepas pribadi. Kami rindu menaikkan pujian sembah kami Tuhan bagimu Yesus. Ini hati kami, kerinduan kami, berhadiratlah di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.
kuasa. Sekali lagi katakan, lingkupi kami dengan sayapmu, naungi dengan kuasa. Kembali katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Engkau Raja atas semesta, di tengah semua. Kembali lebih sungguh lagi, naikkan lagi, lingkupi kami Tuhan, lingkupi dengan sayapmu, naungiku, dengan kuasa. Katakan, di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta. Kami tenang Tuhan, tenang. Oh haleluya, di saat badai ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja kami, kami tenang Tuhan. Haleluya, kembali bisu lagi. Oh, di saat badai, oh, kami kan terbang bersama Bapa, kau Raja kami, Raja atas. Dan kami akan tenang, kami akan tenang. Kami akan tenang, tenang. Kami tenang Tuhan, tenang. Kau Allahku. Mari semua kami akan tenang bersamamu. Kami akan tenang bersamamu. Oh, kekuatan kami, pengharapan kami, Yesus Tuhan Allah kami. Oh, sebadia, sebadia. Sekalipun badai topan datang menerpa, kami akan tenang sebab Engkau Allah kami, Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tiada seperti Tuhan, tiada seperti Yesus. Terima kasih Tuhan Allah yang setia, Allah yang mulia. Oh, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Oh, haleluya. Haleluya, kami akan tenang bersamamu. Saat kami bersamamu, kami akan tenang dan aman. Haleluya, haleluya. Kami akan tenang Tuhan sebab Engkau bersama kami. Terima kasih.
saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Shalom, puji nama Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah kita PO Wanita. Dan saya percaya kita sudah siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan sore hari ini. Kita sudah sembah Tuhan, kita sudah puji Dia, dan saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari ibu-ibu yang terkasih, kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Terima kasih Bapa Sorgawi. Kami bersyukur Tuhan untuk saat yang indah ini. Hari yang luar biasa Bapa, di mana waktu ini Tuhan Engkau sediakan bagi kami untuk duduk diam di kaki-Mu Bapa, mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Jamalah setiap kami kaum ibu Tuhan dimanapun saat ini kami berada Bapa, biar Tuhan berkuasa atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Jamah kami Tuhan, ampuni dosa dan pelanggaran kami Bapa, agar kami dapat menerima firman ini, dan firman ini berkuasa atas kami Tuhan. Terpujilah Engkau selamanya. Siapapun saudara kami, ibu-ibu yang terkasih, yang saat ini dalam pergumulan, jamah Tuhan, sehingga ketika datang mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus, mereka dapat jawaban, dapat solusi Tuhan Yesus dalam hidup mereka, karena Engkaulah penolong, Engkaulah segalanya dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan waktu ini kepadamu Tuhan. Engkaulah berkuasa dalam nama Yesus, di setiap rumah-rumah, bahkan dimanapun Tuhan mungkin ada di perjalanan, Engkau berkuasa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, bahkan hamba-Mu ini Tuhan, oh Bapa yang baik, Engkau yang mengurapi mulut bibirku Tuhan, sehingga setiap perkata ini benar-benar berasal dari Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami, ucapan syukur kami dalam nama Yesus. Mari kita yang siap mendengarkan firman Tuhan dan kita diberkati, kita katakan amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Sore hari ini ibu-ibu yang terkasih, kita mau belajar bersama yaitu tentang doa. Nah, sedikit saya mau sampaikan buat ibu yang terkasih. Terkadang kita untuk berdoa ini sepertinya berat. Padahal doa ini sangat perlu sekali. Dan sore hari ini kita harus tahu apa itu doa. Nah, banyak kadang kita dengar doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Benar ibu-ibu. Komunikasi dengan Tuhan kita sebut dengan doa. Namun banyak lagi yang harus kita pelajari. Sebenarnya doa itu apa? Ketika kita katakan bahwa doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan, yes, benar. Nah, namun ada lagi yang paling perlu kita ketahui, yaitu kerinduan roh kita. Kerinduan roh kita untuk apa? Untuk menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Sesuatu kepada Tuhan. Apa yang mau kita sampaikan? Apakah itu ucapan syukur? Apakah itu permasalahan kita? Secara nyata, kita ibu-ibu rumah tangga itu selalu ada permasalahan dalam rumah tangga kita. Mungkin masalah ekonomi, masalah anak-anak kita, sakit penyakit. Nah, hari ini kita mau belajar bersama. Ada solusinya, yaitu doa. Doa. Bahkan doa ini bisa sebagai penyembahan kita kepada Tuhan. Amin. Nah, sore ini kita mau belajar yaitu
doa yang menghadirkan mujizat Tuhan. Nah, doa yang menghadirkan mujizat Tuhan. Amin. Kita lihat dari 1 Samuel 1 ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Amin. Nah, ketika kita membaca ayat firman ini, pasti di dalam hati kita, ibu-ibu yang terkasih, sudah mengetahui ini doa siapa. Ya benar, ini doa Hana. Nah, Hana itu siapa ibu-ibu? Nah, kita mau belajar bersama-sama sore hari ini, yaitu tentang Hana. Siapa tadi Hana itu ibu-ibu? Hana itu dia adalah istri dari Bapak Elkana, seorang Efraim. Nah, Bapak Elkana ini memiliki 2 istri. Istri pertama adalah Hana, dan istri yang kedua adalah Penina. Nah, Hana ini tidak memiliki keturunan ibu-ibu, tetapi Penina memiliki keturunan. Ini yang membuat Hana ini menderita. Nah, di sini kita mau belajar. Penina ini, madunya tadi selalu menyakiti hati Hana. Dia selalu menangis ibu-ibu ketika Penina menyakiti hati Hana. Walaupun suaminya, yaitu tadi bapak, siapa tadi ibu-ibu bapak? Bapak Elkana. Nah, Bapak Elkana ini mengasihi dia, namun tidak bisa menyembuhkan sakit hatinya ketika Penina menghina dia. Nah, dalam nats ini dikatakan seperti ini tentang Hana. Hana ini seorang istri yang sudah cukup lama menderita dan terhina karena dia tidak memiliki anak. Tuhan sudah menutup kandungannya, ibu-ibu. Coba kita lihat di dalam 1 Samuel 1 ayat 6b, apa dikatakan firman Tuhan ini? Biar kita nanti lebih mengerti kenapa Hana sampai menangis. Demikian bunyi firman Tuhan. Di ayat B ya ibu-ibu ya. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Nah, dikatakan apa? Tuhan sudah menutup kandungan Hana. Sehingga Hana tidak memiliki anak. Nah, ketahuilah ibu-ibu yang terkasih bahwa apa yang ditutup Tuhan tidak dapat dibuka oleh siapapun. Benar ibu-ibu ya? Apa seringkan lagunya juga ada itu. Jadi apa yang sudah ditutup Tuhan tidak bisa dibuka siapapun. Namun sore hari ini ibu-ibu, kita mau belajar firman Tuhan. Saya mau sampaikan bahwa doa mampu menghadirkan mujizat Tuhan. Nah, ini yang mau kita pelajari ibu-ibu. Jadi doa mampu menghadirkan mujizat Tuhan. Garis bawah ibu-ibu, doa mampu menghadirkan mujizat Tuhan. Amin. Karena itu mungkin saat ini ibu-ibu terkasih, saudara-saudara terkasih sedang menghadapi masalah. Dan seolah-olah pintu sudah tertutup dan tidak ada jalan keluar. Nah, saat ini saya mau mengajak ibu-ibu sekalian, mau mengajak saudara-saudara sekalian untuk menaikkan doa dan permohonan kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah penolong dan pembuat mujizat. Amin. Amin. Hana membawa persoalannya kepada Tuhan dalam doa. Dan Tuhan memberikan kepadanya apa yang dia minta. Nah, tadi kan Hana itu tidak memiliki anak.
Dan dia datang kepada Tuhan untuk meminta anak. Nah, demikian juga kita ibu-ibu. Ketika ada persoalan kita, sakit penyakit, ekonomi, masalah pendidikan anak-anak kita. Hari ini, mari naikkan doamu kepada Bapa di sorga. Sama seperti Hana juga. Dia membawa persoalannya kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab doa-doanya. Coba kita lihat dalam 1 Samuel 1 ayat yang ke-20. 1 Samuel 1 ayat yang ke-20, demikian bunyi firman Tuhan. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Amin. Benar ibu-ibu ya, firman Tuhan itu ya dan amin. Ketika Hana datang kepada Tuhan, menaikkan doanya, menaikkan permohonannya kepada Tuhan, Tuhan menjawab doa Hana. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi mengenai doa yang menghadirkan mujizat Tuhan, kita harus tahu dulu cerita Hana. Bagaimana Hana datang kepada Tuhan. Nah, Hana datang kepada Tuhan. Dia berdoa di bait Tuhan. Ketika itu yang menjadi imam adalah Nabi Eli. Nabi Eli ini adalah imam besar di Silo. Dia orang Lewi dan Hana ini berdoa, terus dia berdoa kepada Tuhan. Dan sampai Nabi ini juga, imam besar ini, imam besar yaitu tadi Imam Eli mengatakan dia wanita mabuk. Dia bilang, kenapa kamu di sini mabuk? Jadi coba ya biar lebih jelas lagi, coba saya lihat di dalam 1 Samuel 1 ayat 14, saya bacakan aja langsung. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Nah, jadi ketika Hana datang berdoa, terus dia berdoa. Bahkan imam ini juga menganggap dia sedang mabuk. Tapi Hana itu orang yang luar biasa. Dia mengatakan apa? Bahwa dia bukan mabuk. Tapi dia sedang mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Ketika Penina menghina dia datang kepada Tuhan. Dia curahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dan tadi sudah kita baca di ayat 20 dikatakan doanya dijawab Tuhan. Nah, pertanyaan sekarang, bisakah kita seperti Hana? Ibu-ibu yang terkasih, bisakah kita seperti Hana? Jawabannya bisa. Amin. Amin. Nah, dari pembelajaran kita sore hari ini, ketika kita tahu Hana tidak memiliki keturunan, dia berdoa kepada Tuhan dengan sangat dan sungguh-sungguh dan doanya dijawab Tuhan. Nah, kita juga bisa ibu-ibu. Ada 4 rahasia yang kita dapat ambil dari Hana agar kita juga bisa mendapat mujizat ini dalam hidup kita. Ketika kita mengalami masalah, persoalan, mari kita datang kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Mari kita belajar bersama-sama ibu-ibu terkasih. Yang pertama, dikatakan apa? Doa orang benar. Nah, doa orang benar. Nah, kita akan tanya, aduh saya orang benar bukan? Nah, begitu ibu-ibu ya. Dikatakan apa? Kita semua orang berdosa. Tetapi sudah dibenarkan. Ingat ibu-ibu. Tetapi sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Jika kita hidup di dalam kebenaran, pasti doa kita penuh kuasa. Ciri orang benar adalah takut Tuhan. Membawa masalahnya kepada Tuhan. Tidak kepada manusia. Nah, ini ciri orang benar. Siapa? Hana juga demikian. Ketika ada masalahnya, Hana membawa kepada Tuhan. Amin. Karena apa? Hanya Tuhan yang bisa
menyelesaikan masalah kita. Ibu yang terkasih, coba kita baca dalam 1 Samuel 1 ayat yang ke-10. Apa dikatakan di sana? Di dalam 1 Samuel 1 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan. Dan dengan hati pedih Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Jangan malu ibu-ibu, ketika kita mengalami masalah, kita datang kepada Tuhan, nangis. Bagaimanapun sakitnya hati kita, sampaikan kepada Tuhan dengan menangis, dengan remuk hati. Datanglah kepada Tuhan, karena Tuhan kita itu Allah yang berbelas kasih. Amin. Ini yang pertama. Jadi kita harus menyadari bahwa kita sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Yesus mati di kayu salib. Dia tebus kita. Nah inilah, ketika Yesus sudah tebus kita, kita harus imani bahwa kita sudah dibenarkan oleh darahnya. Amin. Bahkan kita sudah dimeteraikan menjadi anak kerajaannya. Anak kerajaan Allah. Yaitu anak yang penuh kuasa. Penuh damai sejahtera dalam hidup kita. Amin. Dan yang kedua yaitu doa orang yang rendah hati. Nah, minggu-minggu kemarin kita juga sudah belajar ciri-ciri orang yang rendah hati. Nah, sedikit saya itu kembali. Jadi dikatakan apa? Bagaimana doa kita menghadirkan mujizat Allah? Yaitu doa orang yang rendah hati. Allah mengasihi orang-orang yang rendah hati. Amin. Amin. Hana tidak membalas perbuatan Penina. Dia datang kepada Allah. Jadi ketika kita dihina, gak usah dibalas. Sampaikan saja kepada Tuhan. Sama seperti Hana. Inilah ciri orang yang rendah hati. Dia tidak membalas perbuatan Penina kepada dia. Perbuatan yang menyakitkan hatinya begitu lama. Dia tidak membalas, dia datang kepada Tuhan. Coba kita lihat dalam 1 Samuel 1 ayat yang ke-15. Apa dikatakan di sana? Dikatakan demikian firman Tuhan. Tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Nah, ini saja sudah membuktikan ketika Nabi Eli mengatakan dia bahwa dia sedang mabuk, dia juga enggak membalas gitu ya. Malah dia bilang apa di sini? Bukan Tuanku. Ini orang cirinya yang rendah hati. Bukan Tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Nah, mencurahkan, garis bawahi ibu-ibu. Ingat ini kata-kata ini. Aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Jadi setiap masalah kita, mari kita curahkan di hadapan Tuhan. Jadi gak usah diumbar-umbar. Amin. Karena hanya Tuhanlah solusinya. Haleluya. Yang pertama tadi, dua orang benar. Yang kedua, dua orang yang rendah hati. Dan yang ketiga, doa untuk kemuliaan Allah. Nah, tujuan doa Hana ini untuk memuliakan Allah. Wow, kalau ini memang luar biasa. Coba kita lihat di dalam 1 Samuel 1 ayat ke-11. Apa dikatakan di sana? Apa yang dikatakan Hana kepada Tuhan? Nah, ini dikatakan Hana. 1 Samuel 1 ayat yang ke-11. Kemudian bernazarlah ia. Siapa yang bernazar ibu-ibu? Hana. Katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Wow, jadi dia nggak punya anak ibu-ibu. Dia minta anak kepada Tuhan. Tapi dia bilang apa? Ketika engkau memberikan anak ini kepadaku Tuhan, akan kukembalikan kepadamu. Siapa dia? Samuel. Itulah anak yang diminta oleh Hana kepada Tuhan. Dan coba
ibu-ibu yang terkasih, kita bisa bayangkan ketika Hana pada saat itu lahir Samuel, pasti sukacita yang luar biasa. Dan dia ingat najarnya kepada Tuhan. Setelah lepas sapi, kira-kira umur 2 tahun ibu-ibu ya, dia kembali ke Silo, ke tempat kemana dia kemarin berdoa, yaitu kepada Imam Eli. Dia datang ke sana menyerahkan anaknya. Wow, saya kalau merenungkan firman ini ya sedih gitu ya. Tapi kita harus belajar dari sini. Ketika kita sanggup segala sesuatu yang kita minta kepada Tuhan, kita kembalikan untuk kemuliaan Dia. Wow, mujizat itu nyata. Inilah yang kita pelajari dari Hana. Ketika Hana datang untuk menyerahkan anaknya kepada Imam Eli, pasti dia, seorang ibu pasti menangis. Pasti anaknya juga menangis ibu-ibu. Tapi dia bulatkan hatinya. Dia orang yang takut akan Tuhan. Apa yang dia perkatakan dia kerjakan. Dan Tuhan mengasihi dia. Wow, Tuhan sangat mengasihi dia. Apa yang terjadi ibu-ibu? Ketika Hana memberikan anaknya tadi kepada Imam Eli. Apa yang Tuhan kasih? Kembali Tuhan kasih lebih banyak lagi. Berapa ibu-ibu? Dikasih lagi anak laki-laki. Dikasih lagi anak perempuan. 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Dilipat gandakan. Ini yang terjadi kepada Hana. Nah, bagaimana bisa Hana mengalami hal yang luar biasa ini? Pasti dia belum tahu ketika dia memberikan anaknya kepada imam besar, pasti dia belum tahu akan lahir lagi anaknya. Tapi dia sudah bersuka cita ketika Tuhan mendengar doanya. Amin. Haleluya. Semua doa-doa kita kembalikan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Dan yang keempat, apa dikatakan? Percaya bahwa dia, Hana tadi, sudah menerima jawaban doanya. Apa maksudnya? Ketika kita berdoa kepada Tuhan, membawa masalah kita kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa kita sudah terima jawabannya. Ini yang terjadi. Nah, jangan ragu, walaupun belum kita melihat jawaban Tuhan atas doa kita, kita harus percaya bahwa sorga sudah mengerjakannya. Amin. Haleluya. Haleluya. Coba kita lihat dalam 1 Samuel 1 ayat yang ke-18. 1 Samuel 1 ayat yang ke-18, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Jangan bingung ibu-ibu. Kenapa dikatakan dia sudah menerima jawaban doanya? Dikatakan di sini, lalu keluarlah Hana, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Ketika dia berdoa dan dia sudah mengimani bahwa doanya sudah dijawab Tuhan, dia sudah mau makan, dia tidak bersedih hati. Mukanya sudah tidak muram lagi, sudah ceria. Kenapa? Dia merasakan bahwa dia sudah berjumpa dengan Tuhan. Dia sudah, doa-doanya sudah sampai kepada sorga. Dan dia mengimani bahwa jawaban doa itu terjadi. Benar, setahun kemudian dia melahirkan Samuel. Nah, inilah yang mau kita pelajari ibu-ibu terkasih. Jangan pernah kita ragu untuk menyampaikan doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Nah, mungkin ibu-ibu mengatakan, saya enggak pintar berdoa. Tuhan tidak mau kata-kata yang manis dari mulutmu, tapi dari hatimu. Katakan apa saja. Seperti tadi, doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi semakin kita sering berdoa, kita semakin dekat kepada Tuhan. Bahkan kita memiliki hubungan yang intim yang manis kepada Dia. Amin. Nah, kita akan mencurahkan isi hati kita sama seperti Hana. Jadi sore hari ini, mari ibu-ibu yang terkasih, kembali saya katakan, ketika ada masalah, jangan pernah khawatir ibu-ibu.
naikkan doamu. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Sama seperti Hana. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kiranya firman ini sangat memberkati kita. Dan saya mau ingatkan kembali bahwa mari kita meneladani Hana. Apa tadi yang pertama? Dikatakan, berdoalah sebagai orang benar. Jangan merasa minder. Aduh, saya ini orang berdosa. Saya ini begini. No, jangan seperti itu. Ingat bahwa engkau sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Darah Kristus yang mahal. Di kayu salib dia sudah mati untuk setiap dosa kita. Haleluya. Luar biasa kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita sudah ditebus dengan darahnya. Itu yang pertama. Jadi harus kita imani bahwa kita orang benar. Berdoalah sebagai orang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, berdoalah dengan rendah hati. Amin. Yang ketiga, berdoalah untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin berat seperti yang dilakukan Hana, tapi percayalah ketika roh Allah memenuhi hatimu, pasti bisa dilakukan. Dan yang keempat, percayalah ketika engkau menaikkan doa-doamu, bahwa doamu itu sampai ke sorga dan engkau sudah menerima jawabannya. Nah, maka ketika 4 ini kamu kerjakan, ibu-ibu yang terkasih mengerjakannya, kita kerjakan, saya kerjakan, pasti Allah akan menghadirkan mujizat bagi kita. Amin. Pasti, karena firman Tuhan itu iya dan amin. Haleluya. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Mari ibu yang terkasih, angkat tanganmu. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Kita bawa dalam doa seperti saat ini kita membawa doa kita kepada Tuhan. Jangan malu saudaraku. Arahkan hatimu kepada Bapa. Bahwa setiap permasalahanmu, engkau yang sedang sakit saat ini juga berdoalah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Dan ibu-ibu yang saat ini mengalami pergumulan ekonomi, datang kepada Tuhan. Sampaikan masalahmu kepada Tuhan. Bahkan yang mengalami masalah dengan anak-anaknya, bawa kepada Tuhan. Masalah suami istri, hubungan suami istri, bawa kepada Tuhan. Bawa kepada Tuhan. Bawa kepada Tuhan. Tuhan sangat baik, sangat luar biasa. Mari naikkan doamu. Mari naikkan doamu. Mari naikkan doamu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya Bapa. Sore hari yang indah ini Tuhan, Engkau sudah menjamah setiap ibu-ibu yang terkasih. Engkau sudah menjamah mereka semua Tuhan. Apapun persoalan mereka Bapa, tolong Tuhan. Tolong Tuhan ibu-ibu yang terkasih ini. Engkau melawat hati mereka. Engkau menjamah hati mereka. Sehingga mereka juga dapat merasakan seperti yang dirasakan Hana. Doa mereka, Engkau jawab Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami, kaum ibu yang sedang berdoa. Dengarkanlah kami semua Tuhan. Oh haleluya Bapa, haleluya. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, sehingga kami diberkati. Inilah doa kami Tuhan, ucapan syukur kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang sudah diberkati dengan firman Tuhan, kami percaya, kami sudah diberkati. Mari ibu-ibu yang terkasih, kita katakan amin. Terpujilah nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hatimu, responi firman Tuhan. Yes. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai,
menepati janji-janjimu. Kembali katakan, kami percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. lebih sungguh lagi katakan, Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, untuk menjadikan kami lebih dari pemenang. Kau Tuhan tidak pernah lalai Bapa, menepati janji-janji. untuk menepati janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Oh, kami percaya. Puji nama Tuhan, tiba saatnya ibu-ibu kasih Tuhan. Kita akan berikan persembahan syukur kita bagi Tuhan. Ibu-ibu saudara kasih Tuhan boleh memberikan persembahan syukur dengan cara yang pertama via transfer ke rekening gereja GKI SHBC, nomor rekening 5410242437, Bank BCA atas nama Andi A. Sebayang, atau boleh dengan cara yang kedua scan QR dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini. Shalom, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan melalui BCA Mobile Banking, dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, silakan masuk ke dalam aplikasi Mobile Banking BCA. Kemudian, masukkan kode akses, lalu klik menu QR di BCA Mobile. Silakan scan kode QR rekening yang sudah tertera di layar. Pastikan lampu indikator sudah berwarna hijau. Lalu tentukan nilai persembahan dan pastikan informasi keterangan sudah sesuai. Kemudian klik OK. Masukkan PIN BCA Mobile Banking Bapak Ibu Saudara, lalu klik OK. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas persembahan ibu kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan khotbah firman Tuhan dari hambanya Ibu Neti Wultom. Dan biar apa yang sudah difirmankan ini kita sudah renungkan bahwa doa itu adalah besar kuasanya. Ketika kita benar-benar berdoa, kita benar-benar berseru pada Tuhan, kita percaya bahwa setiap doa yang kita nyanyikan pasti Tuhan mendengarkannya dan kita akan menerima jawabannya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus. Baiklah ibu-ibu, kita satukan hati kita satu di dalam doa. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Bapa kami di sorga, kami terus bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Tuhan Yesus penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami masih boleh mengikuti ibadah PA wanita Bapak di gereja JKI SHBC Bapak. Kami bersyukur, berterima kasih padamu Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih padamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar firman Tuhan yang sudah ditaburkan ini Bapak, firman-Mu ini Bapak yang akan terus bertumbuh dalam kehidupan kami Bapak. Firman-Mu ini Bapak yang akan menuntun kami Bapak kepada jalan yang benar. Dan firman-Mu ini Bapak yang akan semakin mendekatkan kami kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa benar Tuhan Yesus melalui firman Tuhan ini bahwa doa orang benar itu akan sangat besar kuasanya Bapak. Dan apabila kami meminta Bapak dengan sungguh-sungguh dan kami meminta Bapak sesuai dengan kebutuhan kami Bapak, bukan keinginan kami. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau Allah yang akan menjawabnya dan Engkau Allah yang mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Bapak terus memberkati hamba Tuhan Ibu Neti Wultom Bapak. Berkati terus dalam pelayanannya Tuhan. Pakai beliau Bapak dimanapun dia berada. Dia boleh menjadi garam, menjadi terang, menjadi
menjadi saluran berkat dan kasih Tuhan, sehingga melalui pelayanannya, melalui kehidupan dia Bapa, akan banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Bapa terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati juga untuk keluarganya, Tuhan berkati Bapa, berkati bersama dengan suaminya Tuhan, walaupun mereka berjauhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan yang akan terus mempersatukan mereka Bapa dalam satu iman, harap dan kasih hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkati bersama dengan anak-anak, mantu cucu, Tuhan berkati Bapa, apapun yang menjadi setiap kerinduan mereka Bapa dalam setiap doa-doa mereka, kami percaya Engkau Allah yang mendengarkannya, Allah yang menjawabnya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah namanya Tuhan. Engkau juga Bapak terus memberkati untuk ibadah PA wanita ini Bapak. Berkati untuk setiap ibu-ibunya Tuhan. Kami doa Bapak agar setiap ibu-ibu menjadi istri-istri yang bijaksana dalam rumah tangganya Bapak. Mereka menjadi tiang doa di dalam keluarganya ya Tuhan Yesus. Oh di dalam nama Yesus, sehingga Tuhan setiap keluarga diberkati Tuhan. Tuhan berkati Bapak untuk rumah-rumah tangga ini Bapak. Berkati suami, anak-anak, Tuhan berkati Bapak, mantu cucu Tuhan berkati Bapak, biar semuanya terus menjaga kekudusan Bapak, sehingga hidup mereka terus diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak terima kasih, kami doa juga Bapak untuk gereja JKI SHBC, Tuhan terus memberkati gereja ini Bapak. Pakai gereja ini Bapak di tengah-tengah kota Banten, biar gereja ini Bapak boleh menjadi garam, menjadi terang, menjadi saluran berkat dan kasih Tuhan, membawa dampak yang positif di mana gereja ini berada dalam nama Tuhan Yesus. Berkati untuk hamba-Mu Bapak, Pak Anies Bayang yang Engkau sudah percayakan untuk menjadi gembala di gereja JKI SHBC Bapak. Tuhan berkati beliau Bapak, berkati dalam setiap pelayanannya Tuhan Yesus. Bahkan Engkau taruhkan dia visi misi yang baru ya Tuhan Yesus. Visi misinya Bapak dengan tujuan untuk menangkan jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus, dan sembunyikan hamba Tuhan ini Bapak di belakang salib Bapak, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati juga untuk Pak Andi bersama dengan Ibu Enda Tuhan, bahkan kedua anak mereka yang melihat Engkau Tuhan berkati, Lukas Lovanda Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun setiap talenta yang Engkau berikan dalam keluarga ini Bapak, biar mereka pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati juga untuk segala usaha mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka diberkati Tuhan. Rumah tangga ini diberkati Tuhan menjadi rumah tangga yang kudus, rumah tangga yang memuliakan nama Tuhan Yesus. Berkati Pak Andi juga dengan orang tuanya Tuhan, bahkan Ibu Enda juga diberkati bersama dengan orang tuanya, bahkan keluarga besar keluarga ini diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa terima kasih, terpujilah nama ya Tuhan Yesus, haleluya. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk semua gereja-gereja Tuhan di muka bumi. Tuhan terus memberkati Bapa, pakai Tuhan untuk menjadi alat-Mu Bapa, sehingga melalui keberadaan gereja-gereja Tuhan akan banyak jiwa-jiwa menangkan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami doa juga Bapa untuk semua hamba-hamba Tuhan, Tuhan berkati Bapa, baik mereka sebagai pemimpin-pemimpin gereja, sebagai gembala-gembala sidang, sebagai hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan, sebagai misioneri, sebagai evangelis, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan memberkati semuanya Tuhan. Kami doa Bapa biar semua hamba-hamba Tuhan ini terus menjaga kekudusan, sehingga semua pelayanan mereka berkenan kepadamu Bapa, dan melalui pelayanan mereka akan banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terpujilah nama ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya Bapa, kami juga berdoa Bapa untuk haleluya untuk para pekerja di gereja JKI SHBC. Tuhan berkati Bapa, berikan kami kesulitan hati Bapa di dalam melayani-Mu Tuhan Yesus. Oh haleluya Bapa, sehingga melalui pelayanan kami ini juga kami rindu untuk membawa jiwa-jiwa kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama ya Tuhan Yesus. Tuhan terus tutup bungkus setiap pelayanan kami ini Bapa, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Bapa, dan Engkau terus memagarinya Bapa. Kami tolak segala bahaya celaka maut di dalam nama Yesus, dan kami percaya kami yang melayani Tuhan akan terus dilindungi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa terima kasih, haleluya. Kami serahkan juga untuk negara kami Indonesia ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berkati negara kami Indonesia ini Bapa. Kami percaya Tuhan yang akan pulihkan kembali Indonesia ini Bapa. Ekonominya kembali dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Bapa untuk pemerintahnya Tuhan berkati Bapa, dari pusat sampai daerah, desa-desa Tuhan berkati di
dalam nama Yesus. Bahkan TNI Polri diberkati Tuhan. Biar pemerintah kami ini Bapak mereka bersatu ya Tuhan Yesus untuk menangani virus corona COVID-19 ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan dan kami minta belas kasihan Tuhan turun kepada Indonesia ini Bapak. Kami percaya Tuhan ketika Engkau berkata virus corona ini selesai, pasti dia akan selesai di dalam nama Tuhan Yesus. Dan tidak akan menjangkiti lagi penduduk Indonesia ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak terima kasih, terpujilah namanya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, haleluya. Kami bersyukur Bapak untuk ibadah kami pada sore hari ini Bapak, bahwa penyertaan sempurna ya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya, berkati untuk semua yang terlibat dalam pelayanan pada sore hari ini Bapak. Mulai dari MC, dari pemain musik Tuhan, tim haleluya. Haleluya. OHP ya Tuhan Yesus, multimedia Tuhan berkati ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan setiap jeripaya mereka melayani Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kami percaya Tuhan semua akan mendapat upahnya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak terima kasih, terpujilah nama ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya kami tidak perlu takut terhadap juga karena kami punya Tuhan. Tuhan yang kami sembah Allah yang besar, Allah yang penuh kuasa dalam kehidupan kami. Dan firman berkata, Tuhan Allah penjaga kami, Tuhan Allah naungan kami di sebelah tangan kanan kami. Matahari tidak menyakiti kami pada waktu siang ataupun bulan pada waktu malam. Tuhan menjaga kami dari segala kecelakaan. Tuhan menjaga nyawa kami. Tuhan menjaga keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah nama ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, ini doa kami, ucapan syukur kami, doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah di akhir dari ibadah kita sudah dengarkan firman, bahkan kita sudah menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari saat ini arahkanlah hatimu kepada Bapa di sorga, terimalah berkat dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua dalam kerajaan-Nya. Mari kita yang sudah diberkati dan percaya hanya kepada Yesus Kristus Juru Selamat kita, kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, ibadah telah selesai. Siapkan hatimu, menaikkan pujian bagi Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan kau telah mendengar, Tuhan telah mendengar dan menjawab doaku. Tuhan telah mendengar, Tuhan telah mendengar dan menjawab doaku. Haleluya. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.